Baik, eee, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul, mendengarkan, menyimak, kuliah. Ini pertemuan keempat ya, eee, kuliah koperasi ya dan, manajemen UMKM ya. Kemarin kita sudah bahas, alasan-alasan kenapa orang itu bisa berpartisipasi dalam koperasi dan aspek-aspek, hubungan dalam organisasi koperasi. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana analisa lebih lanjut terkait partisipasi, anggota koperasi. Eee, Sebelumnya, ini adalah kuliah sinkronus ya, jadi, Anda kalian bisa, simak ini pada jam yang telah ditentukan dan kalau tidak ada keperluan bisa disimak lagi pada jam yang lain. Dengan absensi bisa dicatat di, YouTube ya, di komen YouTube, dengan mengcopy, absensi pada, komen sebelumnya, ya sebagaimana biasa. Itu yang akan jadi catatan dan di absen pada menit, sebelum terakhir ya kuliah ini, menit sebelum terakhir ya, dalam YouTube ini. Baik, pertemuan ini kita akan ini ketiga ya, ini kelima, sorry keenam. Pada kuliah ke-6 ini kita akan bahas apa itu sebenarnya partisipasi dan kenapa partisipasi itu penting. Terus kalau memang penting, insentif apa, rangsangan apa sehingga orang itu bisa atau anggota koperasi itu bisa berpartisipasi ya. Anda misalnya UMKM ingin berpartisipasi dalam suatu koperasi tertentu ya, tentu punya ada motivasi dan juga ada rangsangan untuk bisa berpartisipasi. Dan lalu kemudian dari sisi organisasinya, yaitu bagaimana cara meningkatkan partisipasi. Ya, tentu partisipasi menimbulkan biaya, ya. Tetapi tentu biaya ini akan dikompensasi dengan manfaat, ya, dengan manfaat yang akan diperoleh dengan adanya kita bergabung dalam satu organisasi. Ya, ada manfaat, ada biaya. Ya, untuk memperoleh manfaat kita mestinya mengeluarkan biaya ya. Karena itu hukum alamnya seperti itu biasanya. Nah, definisi yang disebut partisipasi itu adalah ya ini bahasa Inggris ya, bahasa Inggris juga mungkin diambil dari bahasa Latin gitu ya. Participation ya. Participation berarti mengikut sertakan pihak lain dalam organisasi atau apapun gitu ya, dalam mencapai tujuan. Jadi tujuannya harus sama dulu sebelum berpartisipasi. Sehingga yang disebut dengan partisipasi anggota anggota koperasi tentu saja adalah mengikut sertakan anggota koperasi dalam kegiatan operasional dan tentu saja untuk mencapai tujuan bersama. Ya. Nah, adapun dimensi-dimensi koperasi sebenarnya banyak sekali ya. Berdasarkan sifatnya memang ada yang dipaksakan, ada yang sukarela ya. Kalau kalian misalnya masuk ke organisasi misalnya eh, yang memaksa kita harus ada di sana ya mau tidak mau itu namanya partisipasi yang dipaksakan ya. Tapi tentu saja kalau koperasi kebanyakan adalah koperasi sukarela ya, kecuali memang di level tertentu kita harus masuk misalnya koperasi karyawan misalnya di mana itu harus setiap karyawan masuk ke sana gitu ya. Atau bentuk payroll-nya misalnya payroll-nya karyawan itu masuk ke rekening dan rekening itu dikelola oleh koperasi misalnya. Ya itu kan sifatnya sukarela force atau dipaksakan. Berdasarkan bentuknya juga bisa formal, bisa informal. Tentu kalau koperasi adalah formal, tetapi bisa juga yang sifatnya informal keanggotaan kita dalam satu organisasi atau misalnya dalam arisan itu kan sebenarnya anggota arisan atau anggota ini itu kan informal sifatnya ya. Nah, yang informal-informal ini sebenarnya bisa diformalkan melalui koperasi itu. Kalian misalnya punya arisan ya. Kenapa sih
harus arisan saja, padahal kan kita bisa sifatnya lebih formal sehingga kita bisa bernegosiasi, kita bisa bertransaksi dengan entitas bisnis yang lain yang sifatnya kalau dengan arisan kan tidak mau mereka, tapi kalau dengan koperasi mereka mau. Nah, itu bisa partisipasi informal itu kemudian diformalkan ya dalam satu bentuk yang lebih yang secara legal aspeknya itu ada gitu ya. Nah, di Indonesia itu biasanya koperasi. Ya, berdasarkan pelaksanaannya ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Berdasarkan kepentingannya ada yang kontributif, ada insentif. Biasanya kalau insentif itu relatif itu lebih banyak ya daripada kontributif ya. Kalau kontributif memang kita berpartisipasi dalam organisasi itu memang untuk memberikan kontribusi. Misalnya kita ke salah satu lembaga sosial, kita masuk ke anggota lembaga tersebut tentu saja itu lebih ke kontributif. Tapi kalau partisipasi dalam koperasi tentu saja lebih ke arah insentif ya, karena ya betul ada manfaat yang dikeluarkan, tetapi dengan mengharapkan ya, ada manfaat ya, biaya keluar gitu, tapi diharapkan ada manfaat yang akan dirasakan kemudian hari. Nah, itu penting ya partisipasi itu. Kita tahu kemarin bahwa koperasi itu adalah pemiliknya adalah anggota koperasi itu tersebut, di mana pemilik ini ya mempunyai kebutuhan sehingga kebutuhan mereka itu dilayani dengan aktivitas koperasi itu ya, sehingga pemilik itu bisa berpartisipasi dalam pelayanan gitu ya. Nah, dari kebutuhan ini apa eh, apa penting gitu kan bagi pemilik itu apakah perlu saya ini menjadi anggota koperasi atau tidak. Kalau dirasa tidak perlu lagi, buat apa jadi anggota koperasi? Ternyata misalnya harga produknya bagi anggota dengan non-anggota sama saja, atau bahkan produk di koperasi itu lebih mahal daripada pesaing. Nah, ini buat apa lagi jadi anggota koperasi gitu ya. Jadi anggota adalah pelanggan, adalah pemilik gitu ya. Jadi dalam koperasi itu triangle ya, identity of cooperatives ya. Nah, sehingga rasa memilikinya juga akan kuat ya. Kalau kita anggota koperasi misalnya ada insentif, misalnya bolehlah harga barangnya sama gitu ya antara di warung koperasi kita dengan di warung yang lain. Tetapi kan kita ada insentif belanja ke warung di koperasi ini karena apa? Ya untungnya akan diperoleh oleh kita lagi kemudian hari. Nah, itu kan jadi banyak sekali insentif. Karena apa? Ya belongingnya kuat karena kita yang memiliki usaha itu. Ya. Kita memiliki usaha itu. Ya. Jadi penting rasa memiliki itu penting ya dalam koperasi ini. Ya. Nah, apa insentifnya atau rangsangannya? Tentu saja setiap anggota memiliki ya berkeputusan untuk mempertahankan atau bahkan masuk bagi anggota baru dalam koperasi itu jika insentif yang diperoleh itu lebih besar dari kontribusi atau biaya atau sumbangan yang diberikan ya. Makanya menurut Hanel itu ya insentif dan kontribusi anggota koperasi itu tentu akan dirasakan bila terdapat layanan yang efisien dalam penyediaan barang dan jasa ya. Terus anggota juga akan melihat opportunity cost. Ya, mungkin kalian sudah belajar apa itu opportunity cost dalam mikroekonomi ya, biaya imbangan. Biaya imbangan itu kalau saya masuk berpartisipasi jadi anggota koperasi, apakah dengan melaksanakan aktivitas lain di luar ini, apakah saya memperoleh manfaat lebih atau kurang gitu, atau sama saja? Kalau sama saja, buat apa jadi anggota koperasi? Jadi opportunity cost itu seperti itu ya. Biaya yang kita anggap kalau kita melaksanakan aktivitas lain di luar aktivitas yang sedang kita laksanakan. Itu opportunity cost ya. Nah, oleh karena itu dari sisi anggota ini akan berpartisipasi dalam koperasi jika tentu satu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan visi hidupnya, sesuai dengan kebutuhan hidupnya gitu ya. Yang kedua,
pelayanan yang ditawarkan koperasi itu ya baik harga, mutu, syarat-syarat itu lebih menguntungkan. Ya, harga boleh sama, tetapi mutu berbeda tentu akan masuk koperasi. Atau harga sama, mutu sama, syarat-syarat itu sama saja, ya tetapi yang saya tadi sebut, koperasi ini, bisa jadi, karena untungnya akan diperoleh oleh kita juga di kemudian hari, sehingga ya lebih baik, kita beli di warung milik koperasi kita misalnya. Jadi banyak sekali sih pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan, yang ujungnya itu harus bahwa benefit itu harus lebih besar daripada cost ya, dan opportunity cost juga, lebih mengerjakan koperasi ini juga bisa ditekan gitu ya. Nah, eee, anggota harus menyetujui dan digerakkan oleh ketentuan organisasi sehingga memiliki hak dan kesempatan untuk berperan serta dalam mengambil keputusan. Jadi bukan hanya keuntungan ekonomi, tapi juga ada keuntungan partisipatif, yaitu apa? Dalam mengambil keputusan, gitu ya. Jadi setiap keputusan koperasi mungkin tidak semua level keputusan ya, tetapi sifatnya yang lebih strategik gitu ya. Diputuskan dalam rapat tahunan misalnya, ya RAT, rapat anggota tahunan, atau bahkan lebih rendah dari itu, misalnya rapat bulanan atau 3 bulanan ya, berkumpul bersama untuk bagaimana nih kita menggunakan resources yang ada untuk bisa membeli apa gitu ya. Jadi ya itulah tadi karena kita pemilik, kita bisa menentukan apa yang harus dan tidak harus, yang boleh dan tidak boleh, yang do and done gitu ya. Yang do and do not ya ya dilakukan oleh koperasi ini. Itu penting ya. Nah, ini sekarang dari perspektif koperasinya, terus bagaimana cara meningkatkan partisipasi koperasi ini? Tentu ya tadi saya sebut ya, ada barang dan jasanya yang lebih baik dari pesaing, harganya juga kompetitif. Harga kompetitif itu ya kalau harga jual lebih murah gitu ya, jual lebih murah, atau kalau koperasi ini beli lebih lebih mahal daripada kalau kita jual ya sebagai produsen, misalnya jual langsung ke pasar gitu ya. Terus bahkan bisa jadi menyediakan barang yang tidak tersedia di pasar. Ini berarti kan koperasi yang menyediakan barang-barang tertentu yang mungkin unik atau spesifik gitu ya. Memberikan SHU yang meningkat, SHU-nya ada terus dan bahkan meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan kalau kita SHU misalnya, sisa hasil usaha, misalnya 1 juta dalam koperasi ini, SHU ini harus lebih besar, lebih banyak daripada misalnya opportunity cost yang lain. Misalnya kalau kita simpan di deposito mudorobah, misalnya di Bank Amanah itu sekitar 6%. SHU-nya harus lebih besar dari itu kalau bisa. Ya. Kalau SHU-nya 4%, kita simpan 1 juta, di sana kan cuman hanya berapa? Hanya 40.000 ya, 40.000. Ya kan kecil sekali itu, ya. Ya baik kita simpan di Amanah Ummah gitu kan, atau di bank syariah, misalnya, karena di sana ternyata dengan diam saja kan lebih menguntungkan. Nah, artinya SHU ini harus kompetitif ya, sisa usahanya. Jadi bisa 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 bersaing gitu dengan kita menyimpan di instrumen investasi yang lain, gitu ya. Tentu dari sisi bisnis bisa sih ya, karena kalau di instrumen deposito kan rendah gitu, sebenarnya 6% itu rendah ya. Kita bisa kalau investasi, kalau jualan misalnya uang 1 juta itu kan kalau jualan dalam setahun kan bisa untungnya lebih dari 6%. Ya, bisa sampai bisa 20, kita beli 1.000 kan jual bisa 1.200 kan itu 20%, dan ini rounding kan terus berulang gitu kan dalam setahun kan, sehingga keuntungan itu bisa sampai 30% misalnya dalam setahun, 30% bagi 2 ya 40%. Jadi keuntungan yang dibagi SHU-nya sebagai SHU itu bisa 15% misalnya, kan lebih besar daripada deposito ya, dorobah gitu ya, dan seterusnya. Itu harus seperti itu insentifnya. Nah, bahkan ada kalau ini sifatnya koperasi simpan pinjam misalnya, ini harus ada kesempatan untuk memperoleh pembiayaan yang kompetitif ya, yang kompetitif daripada lembaga pembiayaan yang lain. Ya,
Misalnya daripada kita misalnya pinjam ke rentenir, kalau koperasi lebih nyaman kan, dan ini tidak akan apa memberatkan baik dari sisi pembiayaan dan juga orang-orangnya juga bisa kenal dengan kita, tidak memaksakan, terus apalagi instrumen-instrumen syariah gitu ya. Dan ini biaya yang kompetitif, jangka waktunya juga lebih panjang, lebih lama gitu ya. Nah, koperasi juga harus bisa cerdas, lebih efisien gitu kan. Ya, jangan sampai malah memberatkan dari anggotanya ya. Nah, bahkan bila mampu koperasi itu di kemudian hari harus menyediakan tunjangan keanggotaan yang bagus gitu ya. THR, tunjangan kesehatan. Misalnya sebagian dari SHU misalnya dibayarkan untuk asuransi BPJS misalnya ya, BPJS itu kan. Itu kan sama saja kita terjaminlah kesehatannya dengan asuransi kesehatan itu atau takaful misalnya. Jadi semua anggota koperasi itu sudah di-cover biaya asuransinya oleh koperasi, dan itu uangnya bukan uang siapa-siapa, uang kita juga dari sisa hasil usaha. Nah, itu kan menguntungkan ya, sehingga tidak ada lagi misalnya anggota yang jatuh miskin mendadak gitu kan karena sakit ya. Di Indonesia kan bisa jadi orang yang apa eh, kelas menengah itu bisa langsung drop miskin ya ketika misalnya harus operasi cancer gitu ya atau operasi cuci darah gitu ya, jantung dan seterusnya. Ini instrumen kesehatan juga penting gitu ya. Beda hal kalau misalnya dulu saya pernah di Eropa itu relatif tidak berpengaruh gitu ya, karena biaya rumah sakit kita sudah di-cover oleh asuransi dan itu semua kelas ya. Mau kita penghasilan berapa gitu ya, antara 1.000 dengan orang berpenghasilan 1.000 dengan 100.000 ya, euro ya, itu sama saja gitu kan, karena asuransi itu sifatnya partisipatif, misalnya 5% dari income ya, yang 1.000 mungkin preminya hanya $50 per bulan. Ya, sedangkan yang 100.000 ya kali aja 5%-nya. Tetapi dengan manfaat yang sama, tidak ada pembedaan kelas. Tidak ada pembedaan kelas antara asuransi siapapun bayarnya, karena ini saling subsidi silang. Ya. Jadi di kita memang masih challenge ya, ada masalah kesehatan ini. Nah, partisipasi kontributif tentu saja ini terkait keputusan ya, dan dalam perencanaan itu harus disamakan juga maksud tujuannya itu apa gitu ya. Terus bahkan harus kita minta tanggapan dan saran anggota itu maunya apa. Bahkan informasi itu harus digali juga dari mereka ya, maunya apa gitu kan. Bahkan berikan kesempatan kepada yang sama kepada yang lain ya untuk mengambil keputusan. Nah, di samping partisipasi kontributif tentu ya ini ya insentif dan kontributif. Kalau insentif tentu saja berarti ekonomi ya sifatnya. Nah, ini harus memperbesar peranan koperasi itu untuk menciptakan manfaat kita sebut. Manfaatnya bukan sesaat tetapi overtime ya, dari waktu ke waktu. Ya, bahkan memperbesar rate of return usaha yang prospektif. Ya, kalau kalian belajar analisis pembiayaan ya kita harus bicara rate of return. Ya, tadi saya sebut bunga deposito misalnya atau deposito murabah rate of return-nya more or less ya kira-kira 6% per tahun gitu ya, potong pajak jadi sekitar 5%-an gitu. Nah, koperasi itu kalau mau bersaing sisa usahanya bisa lebih besar dari rate of return atau minimum dari inflasi lah gitu ya. Dari inflasi kita kan sekitar 2%. Kalau keuntungannya cuma 2%, buat apa uang itu ngikis gitu ya, ngikis. Jadi kita harus mempertimbangkan inflasi itu ya, dan kita juga harus membangun dan meningkatkan kepercayaan anggota terhadap manajemen, ini yang penting juga ya, sehingga kalau ini semua dilaksanakan partisipasi itu akan ada terus ya, karena manfaatnya memang dirasakan baik secara ekonomi maupun secara partisipatif ya, atau kontributif ya, maksudnya anggota itu dilibatkan dalam keputusan-keputusan koperasi ya, dalam keputusan-keputusan organisasi. Nah, ini yang saya sebut bahwa manfaat itu harus lebih besar dari biaya partisipasi. Biaya itu kan penyelenggaraan, biaya oportunitas tadi disebut ya. Biaya-biaya yang terkait penyelenggaraan koperasi dan biaya-biaya oportunitas atau kesempatan yang hilang akibat kita
melaksanakan satu aktivitas, gitu ya. Itu biaya opportunity, ya, biaya kesempatan, gitu ya. Nah, kalau ini manfaatnya lebih rendah dari biaya partisipasi atau biaya yang terlalu tinggi, ya maka buat apa lagi jadi anggota koperasi? Ya, buat apa lagi kita ada dalam satu organisasi tersebut, ya. Nah, ini berarti kan efisiensi dan juga efektivitas bahkan koperasi itu akan sangat tergantung sekali dengan ukuran koperasi, struktur keanggotaan dan fungsi koperasi. Ukuran koperasi to some extent harus kita pertimbangkan apakah ini misalnya semua kecamatan di Bogor Barat misalnya, tapi kan bisa diwakili oleh beberapa kecamatan saja, misalnya satu di Lewiliang, satu di Jasinga, satu di mana, yang tidak mesti ada kantor cabangnya ada di setiap kecamatan atau yang terpelosok, nggak mesti kan. Ya, karena kebanyakan kantor cabang juga kan tidak efisien, kita harus menggaji karyawan, kita harus apa dan seterusnya ya. Cost-nya juga besar gitu ya. Struktur keanggotaan juga harus kita cek ya. Apakah ini ramping atau kita harus gaji mereka dengan ini gitu ya. Pemilik itu betul, pemilik nggak apa-apa sebanyak-banyaknya, tetapi struktur pengurus koperasi itu kan bisa berbeda dengan pemilik kan, dengan anggota koperasi. Nah, pengurus juga harus ramping karena pengurus ini kan ada misalnya ada benefit dari sisi manajemen buat mereka, ya, gitu ya. Nah, ini bahwa manfaat itu harus lebih besar dari biaya, ya, sehingga ada optimum untuk bisa masuk menjadi anggota koperasi, ya. Nah, kira-kira ini ya kualitas partisipasi itu more or less itu determine, ya, ditentukan oleh 3 hal, anggotanya, manajemen koperasinya, dan bagaimana programnya, ya. Jadi partisipasi ini akan ditentukan oleh atau merupakan fungsi dari A, anggota, M, manajemen, dan programnya, ya. Nah, partisipasi akan berjalan kalau semuanya sesuai. Kalau tidak sesuai, susah. Anggota pengen apa, manajemen seperti apa, gitu kan, programnya bagaimana. Ya, kalau tidak sesuai, nah ini harus sesuai, ya, harus sesuai. Buat apa ada organisasi kalau misalnya, ya boleh dalam rapat ada perbedaan pendapat, tapi kan kalau setelah keputusan rapat itu, ya, itu kan penting. Wasyawiruh bil amri, musyawarahkan satu urusan itu. Tetapi kalau sudah merupakan hasil keputusan rapat, tidak ada lagi kata yang lain, itu harus dijalankan karena itu sudah merupakan kesesuaian keputusan bersama. Yaitu kan ajaran agama juga seperti itu kan. Nah, ini model-model partisipasi ya, bahwa alat partisipasi itu tentu saja adalah vote atau exit ya. Voice itu artinya kita punya suara, kita punya keputusan, vote ya. Kita berapa hak suara kita berapa gitu ya. Nah, bahkan kita juga bisa exit, bisa keluar. Udah, kalau saya tidak sesuai dengan misi pribadi, dengan anggota koperasi, dengan misi organisasi, keluar nggak apa-apa. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian ada program di sini, ada manajemen, ada anggota. Nah, triangle ini harus sejalan ya. Kalau tidak sejalan berarti ya salah satunya harus mundur gitu ya, harus mundur. Ya, tidak ada pertentangan konflik antara pelaku organisasi itu bisa mengganggu efektivitas ya, sehingga koperasi atau bahkan misalnya koperasi yang terlalu banyak usahanya atau sebuah usaha ini akan menimbulkan kondisi-kondisi misalnya sebagai berikut ya, semakin banyak usaha semakin banyak potensi konflik. Makanya penting nih harus kita tentukan dulu ini koperasi apa dulu nih, jangan terlalu melebar juga. Apakah kemarin kita sudah bahas koperasi produsen, koperasi konsumen, atau koperasi simpan pinjam, harus kita tentukan biar kita efisien, ramping dalam usahanya. Itu ya, boleh ada aktivitas tapi itu sampingan saja sehingga kita tidak buka. Ya, kalian ingat perusahaan-perusahaan besar itu pasti mempunyai bisnis proses yang jelas, pasti mempunyai segmentasi pasar yang jelas, pasti memiliki core bisnis yang jelas ya. Kalau Ramayana misalnya, itu dia segmen pasarnya itu adalah menengah ke bawah. Ya, Yogya mungkin kelas menengah. Kalau sifatnya misalnya butik-butik itu mungkin kelas atas, gitu ya. Jadi kita harus menentukan dulu apa yang kita sasar, segmentasi pasarnya seperti apa dan seterusnya.
Ya, semakin beragam usaha koperasi, maka semakin besar kekuasaan, maka semakin kompleks manajemen, semakin tinggi biaya partisipasi. Jadi ini kan inefisien kan kalau terlalu besar juga ya. Besar bagus, tapi manajemen tidak mesti besar ya, tidak mesti ramping gitu. Biaya partisipasi dan biaya manajemen publik bisa membahayakan ya keberlangsungan koperasi. Jadi, nah ini keputusan kita anggota koperasi itu harus menentukan to some extent ya, to what level ya, to what level koperasi itu harus ada kita. Nah, misalnya nih di KUD ya, banyak sekali nih, banyak kasus nih KUD itu terlalu banyak tujuannya, multipurpose, multifunction, bahkan multi anggota. Nah, sehingga anggota KUD ini banyak yang kolaps itu karena sehingga tidak efektif dan efisien ya, karena biayanya terlalu tinggi. Ya, bahkan karena tidak efektif dan efisien, bahkan menimbulkan ya di samping aspek insentifnya rendah gitu ya, bahkan ada pertentangan antar anggota, sehingga menyebabkan koperasi itu banyak yang kolaps KUD itu. Padahal ya kalau coba cek di tugas bisa kalian ini ya, koperasi yang berhasil misalnya. Ya, koperasi yang berhasil harus sebanyak-banyak. Kalau misalnya KPBS, itu susu saja udah. Itu core business-nya itu. Ya. Jadi semua usaha itu ada kuncinya. Tidak semua harus kita kerjakan banyak hal, tapi kita tidak profesional di sana, tidak expert di sana. Lebih baik kita core bisnis dari susu kan banyak tuh, produk-produk turunan susu. Kita kembangkan dari susunya seperti apa, bagaimana mengefisienkan susunya. Ya, kita tidak harus punya banyak usaha. Dari tambal ban saja sudah cukup bisa kita misalnya, ya skalanya ya dengan skala yang bagus itu bisa menghasilkan keuntungan dari sana. Ya, dari usaha misalnya kuliner saya bisa. Jadi jangan terlalu melebar juga ya. Nah ini banyak sekali kasus-kasus KUD zaman dulu itu karena terlalu banyak tujuan, terlalu banyak fungsi, bahkan anggotanya juga terlalu banyak gitu ya. Sehingga banyak yang kolaps gitu ya. Banyak yang kolaps. Nah, sehingga yang harus dilakukan misalnya untuk kasus KUD itu mengurangi kompleksitas. Kompleksitas harus dikurangi ya. Kompleksitas dari manajemen ya, manajemen. Nah, ini bisa digunakan dengan teknologi ya, dengan teknologi. Misalnya zaman dulu sudah ada misalnya untuk menagih ya, menagih itu harus didatangi gitu kan. Nah, kan dari sisi manajemen sekarang udah bisa dengan teknologi informasi ya, dengan transfer via SMS banking atau mobile banking gitu ya. Juga banyak software-software yang bisa sebagai kontrol ya, sebagai kontrol. Jadi tidak harus dengan cara-cara konvensional untuk efisiensi ya. Bahkan dikembangkan audit internal. Jadi perlu ini sebelum audit eksternal ya, kita melakukan audit internal. Jadi sama-sama kita mengevaluasi apa yang kurang di sini ya, untuk evaluasi diri ya di dalam dulu. Nah, kalau diperlukan juga bahkan audit eksternal ya, bagi KUD yang belum mampu membayar ya, audit eksternal itu melalui prinsip-prinsip koperasi, rencana koperasi tentang promosi dan yang lain. Atau benchmarking ya, benchmarking kita dalam beberapa saat kita itu harus misalnya melaksanakan rihlah atau studi banding koperasi mana yang berhasil ya. Kalian menelitikan banyak belajar ya, apalagi sekarang rihlah itu gak mesti datang ya, sekarang itu rihlah cukup kalian buka YouTube ya, dicek, ini banyak sekali informasi di situ ya, profil usahanya segala, dan di seluruh dunia ya, kalian sekarang itu bisa belajar banyak ya keberhasilan orang. Makanya ya kadang-kadang kita agak sense dulu itu ya, untuk bertani itu mesti punya misalnya bercocok tanam itu harus beli buku ya, atau beli majalah Trubus ya, bahkan harus ikut pelatihan seminar di mana. Sekarang cukup buka YouTube, selesai itu ada semua ya, informasi itu bisa lengkap sekali, baik informasi teknik, manajemen dan seterusnya ya. Jadi efisiensi itu bisa di cover, bisa di tackle dengan teknologi ya, dengan teknologi sekarang itu informasi itu mudah, murah ya, dan borderless ya. Saya lulusan luar negeri ya, tetapi saya itu masih berhubungan dengan kolega-kolega dari luar.
dari Australia gitu, dari Jerman, dari seluruh dunia dengan hanya buka laptop kita buat online chatting atau kita buat online video buat buat video, nulis paper bareng, bekerja bareng. Walaupun saya tinggal misalnya di Indonesia, bahkan di Indonesia pun bukan di ibu kota gitu. Jadi tidak ada perbedaan antara orang di sana, kalian misalnya orang tinggal di Louisiana dengan tinggal di Ohio misalnya di Amerika, ya. Di Ohio cukup sekarang buka online. Sekarang jual beli apa? Mau jual beli saham, jual beli komoditas, ini cukup dilaksanakan selagi kita punya alat komunikasi dan tersambung ke dunianya maya itu selesai. Ya, jadi efisien itu sekarang sudah dengan keberadaan teknologi informasi, ya itu sangat terbantu ya. Nah dulu ya, sekarang itu di luar negeri ya, yang laku itu sekarang ekonomi informasi ya atau ada fakultas Wirsaf ya. Saya bisa tuliskan ya. Jadi Wirsaf informatik. Jadi ekonomi informasi yang penting. Ya, Google coba saya cek Gojek. Gojek itu bukan hanya jualan ojek loh, bukan, tetapi dari Gojek itu diambil perilaku konsumen, perilaku masyarakat. Ya, misalnya orang itu senangnya dari mana ke mana sih jalannya. Oh, ternyata ramainya tuh merahnya tuh titik ini. Nah, oleh Gojek itu dijual informasi itu kepada customer-nya, perusahaan-perusahaan. Oh, ini banyak orang lewat di sini ya, wah, buat KFC di situ. Itu yang dijual oleh Gojek. Bahkan informasi kita diambil oleh mereka. Ya, kita senangnya beli misalnya makanan pizza gitu kan. Informasi dari kita itu dijual ke toko pizza, bahkan dijual ke Google. Google membeli Gojek sekarang kan. Ada juga Tencent, segala macam. Karena apa? Itu yang mahal itu informasinya. Yang mahal itu informasinya. Ya, perilaku orang sudah bisa diketahui sekarang. Ya, kalian buka Google misalnya ya, mencari motor, misalnya kalian senangnya motor misalnya, atau perempuan senangnya hijab. Di Google sudah di-trace tuh kan. Nanti pas kita buka Google lagi, muncul lagi iklan yang sama. Ya berarti kan perilaku kita, preferensi kita itu dicatat dan itu dijual kepada pihak lain. Ya, itu pentingnya informasi ya. Pentingnya bahwa zaman dulu yang disebut emas itu adalah ya emas itu. Tapi yang sekarang yang disebut harta karun itu ya adanya di data. Ya, dan data kita kemudian itu dipakai oleh perusahaan-perusahaan untuk bisa kemudian mereka itu menangkap apa yang bisa mereka jual. Ya, kalau dulu iklan itu lewat televisi, kalau sekarang itu tidak lagi buat televisi karena orang tidak buka televisi, bukannya YouTube, ya atau bukannya Google, sehingga iklan itu sudah segmented, iklan itu sudah targeted ke orang yang suka apa, yaitu iklannya itu. Ke orang yang suka buka misalnya hijab, bukan Muslim, nanti iklannya itu. Ya, jadi ini penting ya perspektif ke depan ini ya salah satunya juga oleh kita juga oleh koperasi ya, oleh organisasi. Jadi kalian tuh harus bisa ya kuliah ini memberikan gambaran bahwa ya teorinya seperti itu, tapi dalam faktanya nanti kita itu harus dihadapkan dengan struktur pasar yang bersaing, yang dinamis, yang destruktif ya, yang di mana satu sektor itu satu aktivitas itu bisa mendestrup ya, bisa mengalahkan atau bisa bahkan menghancurkan satu aktivitas, satu pekerjaan. Warnet nggak ada lagi sekarang. Ya, karena apa? Sekarang sudah bisa akses dari handphonenya. Travel agency mungkin sudah tidak ada lagi karena sudah apa? Ya, travel agency yang biaya online tiketing ya tidak ada lagi karena itu sudah tidak relevan lagi. Ya, itu kira-kira gambaran bahwa ke depan itu ya kalian akan hidup ya mungkin lebih lama dari saya ya, karena beda umurnya, tapi kalian tuh harus lebih adaptif lagi terhadap dinamika lingkungan ya, dinamika
sosial, dinamika ekonomi. Itu akan menjadi peluang kita ke depan. Mungkin itu dari saya, silakan absen di sini sebagai absensi kuliah ke-6 ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.